Langit sirkuit terlihat mendung, seolah ikut menegangkan suasana saat mobil van hitam membawa seorang tamu asing yang terkenal di dunia balap. Lucas, mekanik top asal Eropa, turun dengan membawa tas alat canggih yang membuat semua anggota tim merasa kagum sekaligus waspada. Mereka semua tahu reputasi Lucas, orang yang mampu menganalisis settingan motor lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan manusia normal untuk berkedip. Tapi kali ini, mereka akan menghadapi Vega, pembalap muda yang terkenal dengan instingnya yang tak bisa dijelaskan dengan angka atau teori. Vega berdiri di samping motornya, matanya tajam menatap sirkuit. Ia menyadari kehadiran Lucas, tapi ekspresinya datar, hampir menantang. Tanpa kata, ia mulai memeriksa kondisi motor, mengganti posisi pedal, dan menyentuh suspensi dengan cara yang hanya ia mengerti. Lucas mengamati dengan cermat, matanya mengikuti setiap gerakan Vega, mencatat setiap detail, namun sudah mulai merasakan bahwa cara Vega berbeda dari semua logika yang ia kenal. Percakapan pertama mereka berlangsung singkat dan tegang. "Kamu ingin kami ikutkan datamu ke komputer untuk settingan?" tanya Lucas dengan nada profesional. Vega hanya tersenyum tipis, tanpa menjawab langsung. Ia menggerakkan tangan ke arah settingan yang menurutnya pas, tapi Lucas segera mencatatnya, mencoba mencari pola. Seketika, sebuah ketegangan aneh muncul, intuisi muda bertemu pengalaman ratusan tahun mekanik dunia. Sesi latihan pertama menjadi medan pertempuran sunyi. Vega menaiki motor, Lucas berdiri di pinggir sirkuit dengan tablet dan laptop, memantau semua data. Setiap putaran motor Vega menghasilkan angka yang aneh, tidak konsisten dengan teori suspensi, torsi, atau distribusi berat yang selama ini Lucas yakini. Mekanik asing itu mengernyitkan dahi, jarang sekali ia merasa kalah dalam hal analisis, tapi sekarang ia mulai merasakan kebingungan yang aneh dan baru. Tim lain mulai menyadari sesuatu. Mekanik lokal menukar pandang dengan manajer tim, raut wajah mereka menunjukkan campuran kagum dan was-was. Bagaimana mungkin seorang pembalap muda dengan pengalaman terbatas bisa membuat motor hidup di cara yang bahkan alat tercanggih pun gagal menjelaskan? Semua ini membuat suasana hangat menjadi syarat ketegangan, seperti sirkuit itu sendiri menahan napas. Lucas mencoba menahan diri, mengulang-ulang data, memeriksa suspensi, tekanan ban, hingga rasio gear. Semua logikanya runtuh satu persatu. Ia merasa seperti berdiri di tepi jurang pengetahuan yang baru, di mana setiap metode modernnya tak bisa menguak rahasia yang sederhana bagi Vega. Rasa frustasi mulai mengendap, namun ia tetap tersenyum tipis, menyadari bahwa ini bukan kegagalan biasa, melainkan sesuatu yang unik, misterius. Saat sesi berakhir, Vega menurunkan motornya perlahan, menatap Lucas dengan mata yang seolah menantang. "Kalau kau pikir semua bisa dijelaskan dengan angka, bersiaplah untuk belajar hal baru." Lucas menatap balik, sebuah campuran rasa penasaran dan kekaguman muncul. Bab pertama ini berakhir dengan ketegangan mencekam, seorang pembalap muda menghadapi mekanik terbaik dunia, dan misteri settingan motor mulai terbentuk, siap menguji kesabaran dan logika semua pihak. Pagi berikutnya, kabut tipis masih menyelimuti sirkuit ketika Vega kembali ke motor. Tanpa berbicara, ia mulai memutar knob, menggeser posisi suspensi, dan menyesuaikan tekanan ban dengan cara yang tampak aneh bagi Lucas. Mekanik asing itu berdiri di samping dengan tangan bersilang, matanya menatap setiap gerakan, mencoba menghitung logikanya. Tapi setiap kali ia menuliskan data ke laptop, angka-angka itu tampak menipu, tak selaras dengan kenyataan yang Vega rasakan di atas motor. Lucas mencoba menawarkan beberapa penyesuaian profesionalnya, mengutip teori torsi, geometri suspensi, dan distribusi berat. Vega hanya menggelengkan kepala pelan, menolak sebagian saran. Cara pembalap muda itu memilih settingan lebih didasarkan pada feel dan insting saat menikung, bukan angka atau grafik. Sebuah sensasi yang tak bisa dijelaskan dengan diagram pun muncul, motor terasa lebih lincah, meski secara teknis tidak logis. Sesi pengujian dimulai, dan Vega kembali menyalakan mesin. Knalpot mengaum,
Angin menyapu wajah Lukas yang kini mulai berkeringat tipis. Setiap tikungan dilalui dengan presisi mengejutkan, motor terasa seperti menari mengikuti perintah tak terlihat. Lukas mencatat setiap detik, setiap milidetik, mencoba mencari pola, tapi semakin ia analisis, semakin misterius hasilnya. Tim lokal menahan napas saat Veda melakukan akselerasi di tikungan tajam. Motor berderap seperti enggan menurut hukum fisika, namun tetap menempel sempurna di aspal. Mekanik asing itu menggerakkan jarinya di layar tablet, menunjukkan grafik yang seharusnya menandakan ketidakstabilan, tapi Veda sama sekali tak terpengaruh. Kekaguman dan rasa frustrasi tercampur di wajah Lukas. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah dalam hal yang biasanya ia kuasai sepenuhnya. Veda turun dari motor sebentar, menatap Lukas sambil tersenyum samar. Tidak semua bisa dijelaskan dengan angka, Lukas. Kadang mesin punya perasaan sendiri, dan kau harus bisa merasakannya. Kata-kata itu menusuk logika mekanik yang terbiasa dengan teori sempurna, membuatnya terdiam sesaat. Di benaknya, ada rasa ingin menyerah, namun juga rasa penasaran yang lebih besar. Manajer tim memperhatikan adegan itu dengan cemas. Ia tahu jika Lukas menyerah terlalu cepat, tim bisa kehilangan peluang besar. Tapi ia juga menyadari satu hal, Veda bukan hanya pembalap berbakat, ia membawa filosofi balap yang menantang semua pengetahuan modern. Setiap settingan yang tampak salah bagi Lukas ternyata membuat motor berjalan lebih cepat, lebih stabil, dan lebih responsif bagi Veda. Bab ini berakhir dengan Veda menatap sirkuit, mesin masih berdengung di bawahnya, sementara Lukas duduk di tepi dengan laptop terbuka, gelisah dan bingung. Misteri settingan semakin dalam, dan ketegangan antara intuisi manusia dan logika mekanik mulai membentuk babak baru dari pertempuran sunyi ini. Siapa yang benar-benar mengendalikan kecepatan, manusia atau mesin? Sore itu, angin menderu di sirkuit, membawa aroma ban panas dan bensin. Veda menunggang motor dengan settingan yang sebelumnya Lukas anggap tidak masuk akal. Ia menekan gas perlahan, lalu tiba-tiba melesat melewati tikungan pertama dengan kelincahan yang menakjubkan. Lukas berdiri di pinggir lintasan, matanya membesar saat grafik data di laptopnya menunjukkan ketidakstabilan yang seharusnya membuat motor tergelincir, tapi Veda justru tetap sempurna di jalurnya. Para mekanik lokal menatap dengan takjub, sebagian menahan decak kagum, sebagian lagi bingung. Veda berputar-putar di lintasan, memperlihatkan akselerasi dan pengereman yang tampaknya bertentangan dengan hukum fisika. Setiap kali Lukas mencoba menyesuaikan data atau mencari pola, hasilnya selalu berbeda dari realitas yang Veda ciptakan. Ia merasa seperti dihadapkan pada teka-teki yang mustahil dipecahkan. Lukas menekan tombol tablet, memeriksa suspensi, tekanan ban, dan rasio gear. Segala teori yang ia pelajari bertahun-tahun seakan runtuh dalam hitungan detik. Veda melintasi lintasan dengan mulus, meski dari data terlihat motor seharusnya oleng atau kehilangan grip. Lukas menelan ludah, rasanya frustrasi mulai menumpuk. Ia tidak terbiasa kalah oleh seorang pembalap muda yang mengandalkan insting semata. Di pit, manajer tim mencoba menenangkan situasi. Ini hanya tes awal. Jangan menyerah begitu cepat, katanya sambil menepuk bahu Lukas. Tapi mekanik asing itu tahu, ini lebih dari sekadar tes. Ini adalah pertempuran antara intuisi manusia dan logika mekanik yang telah ia kuasai. Ia menatap Veda yang tersenyum tipis dari lintasan, seolah menantang setiap teori yang ia pegang. Setiap putaran semakin memperkuat misteri. Motor Veda menari mengikuti tikungan, menembus kecepatan tanpa kehilangan kontrol. Lukas mencatat, menghitung, dan mencoba menafsirkan grafik, tapi semakin ia mencoba, semakin jelas bahwa tidak ada rumus yang bisa menjelaskan fenomena ini. Sebuah perasaan aneh muncul, kekaguman bercampur frustrasi yang mendalam, seakan ia sedang menyaksikan sesuatu di luar logika manusia biasa. Veda berhenti di garis pit setelah beberapa putaran. Napasnya memburu tapi wajahnya tetap tenang. Ia menatap Lukas,
Seolah berkata tanpa suara, kalau kau pikir ini bisa dijelaskan dengan data, kau salah. Ini tentang rasa, bukan angka. Lukas menunduk sebentar, menelan rasa malu sekaligus kagum. Ia sadar bahwa pembalap ini menguasai motor dengan cara yang tidak akan pernah bisa ia prediksi sepenuhnya. Bab ini berakhir dengan suasana tegang namun memukau. Veda turun dari motor, senyumnya samar namun penuh keyakinan. Lukas duduk di bangku pit, menatap layar laptop dengan frustrasi, tapi juga mulai merasakan sesuatu yang baru. Intuisi seorang pembalap bisa melampaui semua analisis logis. Tes pertama ini bukan hanya tentang kecepatan motor, tapi tentang sebuah misteri yang siap menguji batas pengetahuan dan kesabaran semua pihak di tim. Setelah tes pertama, Lukas kembali ke pit dengan laptop terbuka, layar penuh dengan data dan grafik yang seharusnya memberinya jawaban. Ia memeriksa setiap angka tekanan ban, rasio gear, sudut suspensi, hingga distribusi torsi. Namun semakin ia meneliti, semakin jelas ketidakcocokan antara teori dan kenyataan. Setiap angka menuntun pada kesimpulan yang salah, sedangkan Veda tetap melaju sempurna di lintasan. Lukas mencoba berbagai pendekatan, mengubah parameter, membuat simulasi, bahkan membandingkan data dengan catatan pembalap lain. Semua usaha itu berakhir sia-sia. Setiap kali ia berpikir menemukan pola, kenyataan di lintasan justru menolak teori itu. Angka dan logika yang biasanya menjadi pedang andalannya kini terasa tumpul, sementara frustrasi mulai menggerogoti kesabarannya. Veda, di sisi lain, tampak tenang. Ia duduk di motor, membersihkan helmnya, sambil sesekali menatap Lukas. Pandangan itu seolah menantang mekanik asing tersebut. Aku mengendalikan motor ini dengan cara yang tidak bisa kau ukur. Ketenangan Veda membuat Lukas semakin tertekan, karena ia sadar bahwa pembalap muda ini menguasai sesuatu yang tidak bisa dipetakan dengan data dan rumus. Tim lain mulai menyadari ketegangan yang semakin memuncak. Mekanik lokal menatap Lukas dengan rasa cemas, sementara manajer tim mencoba menenangkan suasana. Ingat, ini bukan tentang siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang bisa beradaptasi, kata manajer dengan nada hati-hati. Lukas mengangguk, tapi hatinya tetap dipenuhi rasa penasaran yang membakar. Ia bahkan mencoba metode baru, menciptakan simulasi settingan motor sesuai data Veda. Namun hasil simulasi selalu berbeda dari kenyataan. Motor di layar laptop bergerak tidak seakurat di sirkuit. Lukas menghela napas panjang, menyadari bahwa misteri ini bukan hanya soal fisika atau mekanika, tapi soal intuisi seorang manusia yang menggabungkan pengalaman, insting, dan rasa. Frustrasi mulai berubah menjadi kekaguman. Lukas menatap Veda dari pinggir lintasan saat pembalap muda itu melakukan putaran kedua, halus tapi agresif. Setiap tikungan terasa seperti tarian terkoordinasi sempurna antara manusia dan mesin. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa ada hal yang bahkan mekanik terbaik sekalipun tidak bisa sepenuhnya kuasai, intuisi pembalap. Bab ini ditutup dengan Lukas menunduk di depan laptopnya, wajahnya campuran antara lelah, bingung, dan takjub. Misteri settingan Veda semakin dalam, dan pertempuran batin Lukas dimulai, antara logika yang ia pegang selama bertahun-tahun dan kenyataan bahwa insting manusia bisa menembus batas logika itu. Bab ini menjadi titik awal frustrasi dan kekaguman yang akan terus berkembang di bab-bab berikutnya. Lukas memulai hari baru di pit dengan tekad membara. Ia menyiapkan alat-alat canggih, komputer, sensor, dan simulasi tingkat tinggi, yakin bahwa logika mekanik modern bisa menaklukkan misteri settingan Veda. Ia menuliskan setiap data putaran motor Veda dari hari sebelumnya, berharap menemukan pola tersembunyi yang bisa diterjemahkan ke angka dan grafik. Namun, saat ia mencoba meniru settingan itu, motor terasa berbeda, tidak stabil, bahkan cenderung oleng di tikungan yang sebelumnya Veda lalui dengan mulus. Frustrasi mulai menumpuk di wajah Lukas. Ia mengulang-ulang proses, menyesuaikan tekanan ban, sudut suspensi, dan rasio gear sesuai catatannya. Setiap kali ia yakin berhasil, kenyataan di lintasan selalu mengecewakan.
Motor tetap tidak bereaksi seperti saat Veda mengendarainya. Lukas merasa seperti berdiri di hadapan teka-teki yang semakin kompleks, dan setiap solusi yang ia temukan justru memperkuat kebingungan. Veda, di sisi lain, menatap semua percobaan Lukas dari lintasan. Sesekali ia tersenyum tipis, hampir mengejek, tapi tetap fokus pada ritme dan perasaan motornya. Instingnya seperti berbicara langsung dengan mesin, mengubah settingan sederhana menjadi harmoni yang sulit dijelaskan. Lukas mengamati itu dengan cemas, sadar bahwa pembalap muda ini memiliki sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh ilmu atau teknologi. Tim lain mulai memperhatikan kegagalan Lukas. Mekanik lokal menukarkan pandang, sementara manajer tim terlihat tegang, khawatir jika ketidakmampuan Lukas meniru Veda akan menurunkan moral tim. Namun, di balik kekhawatiran itu, ada rasa kagum yang sulit diungkapkan. Mereka menyadari bahwa settingan Veda bukan sekadar teknik, tapi seni yang menggabungkan rasa, insting, dan pengalaman. Lukas mencoba satu metode terakhir, menggabungkan semua data, menggunakan algoritma prediktif yang biasanya sempurna untuk meniru settingan pembalap top. Namun hasilnya tetap mengecewakan. Motor terasa kaku, responsnya lambat, dan di beberapa tikungan, hampir kehilangan kendali. Lukas terdiam, frustrasi dan lelah, menyadari bahwa analisis terbaik sekalipun tidak bisa meniru intuisi manusia murni. Veda menurunkan motornya setelah beberapa putaran, menatap Lukas dengan mata yang penuh arti. "Aku bukan sekadar angka di grafikmu, Lukas. Aku merasakan motor, bukan menghitungnya," katanya pelan, tapi tegas. Kata-kata itu menusuk logika mekanik yang terbiasa mengandalkan teori sempurna, membuat Lukas merasa sekaligus kalah dan kagum. Bab ini ditutup dengan Lukas duduk di pit, menunduk sambil menatap layar laptopnya yang penuh data tak berguna. Kegagalan analisisnya bukan akhir dari usaha, tapi justru membuka kesadaran baru. Ada sesuatu di dalam Veda yang tidak bisa dipahami atau ditiru dengan teknologi, sebuah misteri yang akan terus menantang semua pengetahuan yang dimilikinya. Lukas duduk di pit, wajahnya tertunduk, tangan menutup mata sejenak. Semua alat canggih, data, dan simulasi yang selama ini menjadi senjatanya kini terasa tak berguna. Setiap percobaan meniru settingan Veda berakhir dengan kegagalan, meninggalkan rasa pahit di tenggorokannya. Mekanik terbaik di dunia itu untuk pertama kalinya merasakan ketidakberdayaan yang murni, frustrasi yang menyesakkan dada. Ia berdiri perlahan, berjalan di sepanjang pit dengan langkah tegang. Angin sore meniup topinya, dan suara deru motor dari lintasan semakin menekan kesabarannya. Lukas mencoba menganalisis kembali semua gerakan Veda, mencari celah, tapi semakin ia mencoba, semakin misteri itu tampak tidak mungkin dipecahkan. Setiap tikungan yang dilalui Veda adalah tantangan baru bagi logikanya. Manajer tim mendekat, menepuk bahu Lukas dengan hati-hati. "Jangan biarkan frustrasi menguasaimu. Ingat, ini bukan hanya soal angka, tapi tentang memahami pembalap," katanya. Lukas menatap manajer itu, matanya merah, bibirnya menegang. Ia sadar bahwa kata-kata itu benar, tapi instingnya sebagai mekanik modern memberontak. Ia ingin mengontrol, ingin menguasai, tapi intuisi Veda terus melampaui logikanya. Veda muncul di pit, helm di tangan, dan menatap Lukas dengan senyum tipis namun penuh arti. "Lukas, kau mencoba menghitung rasa, tapi rasa tidak bisa dihitung," katanya lembut. Kalimat itu menusuk Lukas, membuatnya terdiam. Ia mulai memahami bahwa yang ia hadapi bukan sekadar settingan motor, tapi filosofi balap yang melibatkan hubungan manusia dan mesin, sesuatu yang tidak bisa dipecahkan dengan rumus. Frustrasi Lukas mulai berubah menjadi ketegangan internal yang mendalam. Ia tahu bahwa menyerah adalah pilihan mudah, tapi ego dan rasa penasaran membakar dirinya. Ia duduk kembali di depan laptop, menatap angka-angka yang seolah mengejeknya. Dalam hatinya, ada dorongan kuat untuk tetap mencoba, meski hasilnya mungkin tetap gagal. Misteri ini menantangnya untuk melihat dunia balap dari perspektif yang berbeda. Tim lain menyadari perubahan di Lukas.
Mekanik lokal memperhatikan bahwa wajahnya tidak lagi hanya menunjukkan frustrasi, tapi juga ketertarikan yang baru, semacam pengakuan terhadap kehebatan Veda. Mereka mulai menyadari satu hal, pembalap muda ini tidak hanya mengendarai motor, tapi menciptakan sesuatu yang hampir mistis di lintasan, dan Lucas kini mulai merasakannya. Bab ini ditutup dengan Lucas menatap lintasan, napasnya berat, mata penuh konflik antara logika dan rasa, frustrasi dan kekaguman. Ia menyadari bahwa untuk pertama kalinya, ia menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijinakkan hanya dengan ilmu dan teknologi. Misteri settingan Veda telah menembus batas kemampuan seorang mekanik profesional, membuka babak baru ketegangan yang akan terus berkembang di bab-bab berikutnya. Malam itu, sirkuit sudah sepi kecuali lampu pit yang masih menyala. Veda menepikan motornya dan mengajak Lucas berjalan di pinggir lintasan, jauh dari anggota tim lainnya. Suasana hening, hanya terdengar suara angin dan detak mesin yang baru dipadamkan. Veda menatap mekanik asing itu, wajahnya serius namun lembut. "Aku ingin kau mengerti sedikit tentang cara aku merasakan motor," katanya pelan. Lucas mengangguk, meski hatinya campur aduk antara penasaran dan skeptis. Ia duduk di tepi pit, sambil menatap Veda yang mulai menjelaskan hal-hal yang biasanya tidak tertulis di manual atau grafik. Setiap tikungan, setiap perubahan permukaan aspal, aku tidak hanya mengukur tekanan atau torsi. Aku membaca motor seperti membaca napas sendiri, kata Veda, suaranya rendah namun penuh makna. Lucas mencoba mencerna kata-kata itu, namun logikanya menolak. Semua yang ia pelajari tentang mekanika motor berusaha mencari padanan angka atau rumus, tapi kata-kata Veda melampaui itu. Ia merasa seperti berada di dunia yang berbeda, di mana intuisi manusia bisa menembus batas logika. Rasa kagum mulai bercampur dengan frustrasi yang lembut, membentuk ketegangan batin yang unik. Veda melanjutkan, kadang, settingan yang terlihat aneh, bahkan salah menurut teori, justru bekerja karena aku merasa itu benar untuk motor saat itu. Itu bukan keberuntungan, tapi insting yang datang dari pengalaman dan fokus total. Lucas menatap matanya, menyadari bahwa pembalap muda ini memiliki filosofi yang tidak bisa ditiru dengan teknologi apapun. Mereka duduk berdua di tepi pit, hanya suara malam menemani. Lucas mulai merasakan bahwa misteri settingan Veda bukan sekadar trik mekanik, tapi cara berpikir yang memadukan rasa, insting, dan keberanian mengambil keputusan saat berhadapan dengan mesin yang hidup. Ia mulai memahami, setidaknya sedikit, mengapa semua percobaannya selama ini gagal meniru hasil Veda. Veda tersenyum tipis, seolah membaca pikiran Lucas. "Aku tidak bisa mengajarkan semuanya. Jika aku memberitahumu semua rahasianya, itu tidak akan menjadi milikku lagi. Kau harus merasakan sendiri, atau mungkin tidak sama sekali," ucapnya. Kata-kata itu menimbulkan rasa penasaran yang semakin dalam di Lucas, rasa ingin tahu yang membakar namun tak bisa dipenuhi sepenuhnya. Bab ini berakhir dengan Lucas menatap Veda, napasnya berat, hati dipenuhi kekaguman dan frustrasi sekaligus. Misteri settingan motor Veda semakin jelas sebagai sebuah rahasia yang sulit dijelaskan, dan hubungan antara intuisi pembalap dan logika mekanik mulai terbentuk, menciptakan ketegangan dramatis yang akan terus berkembang di bab-bab berikutnya. Pagi itu, matahari baru menembus kabut tipis di sirkuit. Veda menatap motor, tangan terampilnya menyentuh setiap bagian dengan penuh keyakinan. Settingan yang ia pilih lagi-lagi terlihat aneh bagi Lucas, namun bagi Veda, itu adalah harmoni yang sempurna antara mesin dan instingnya. Lucas berdiri di pinggir lintasan, tablet di tangan, matanya mengikuti setiap gerakan motor dengan konsentrasi tinggi. Veda menyalakan mesin dan melesat di lintasan. Akselerasi dan pengereman terasa seperti tarian yang sempurna, motor menempel di aspal meski gerakannya tampak bertentangan dengan semua teori Lucas. Setiap tikungan ia lalui dengan presisi yang membuat Lucas semakin kebingungan. Data di tablet tidak ada yang konsisten, setiap angka dan grafik menolak logika mekanik modern. Tim lokal menahan napas setiap kali motor Veda menukik di tikungan tajam.
Mekanik asing itu tampak gelisah, mengulang-ulang data yang tampaknya harusnya bekerja tapi gagal menghasilkan hasil yang sama. Lucas sadar bahwa ini bukan sekadar latihan, tapi demonstrasi kekuatan intuisi seorang pembalap. Setiap putaran adalah pelajaran yang tidak tertulis dalam buku atau manual. Veda melakukan beberapa trik dan manuver yang tampak berisiko, namun motor merespons dengan sempurna. Lucas menatap itu dengan campuran rasa kagum dan frustrasi. Ia sadar, semakin ia mencoba menafsirkan setiap gerakan dengan logika, semakin jauh ia dari jawaban. Insting Veda menembus batas analisis manusia dan teknologi, meninggalkan mekanik terbaik di dunia dalam kebingungan. Di pit, manajer tim menatap Lucas dan Veda dengan mata terbuka lebar. Ia menyadari bahwa pembalap muda ini bukan hanya mengendarai motor, tapi berbicara dengan mesin melalui settingan yang hanya bisa dimengerti oleh insting. Lucas perlahan mulai memahami bahwa ada seni di balik performa Veda, sesuatu yang tidak bisa diukur dengan angka atau data statistik. Setelah beberapa putaran, Veda berhenti di pit. Napasnya berat, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menatap Lucas, seakan berkata tanpa suara, "Lihat dan rasakan sendiri." Data bisa menipu, tapi perasaan tidak. Lucas menunduk sebentar, menyadari bahwa misteri settingan ini bukan sekadar soal teknik, tapi tentang hubungan manusia dengan mesin. Bab ini ditutup dengan Veda menurunkan motor perlahan, meninggalkan Lucas di pinggir lintasan dengan perasaan campur aduk frustrasi, kagum, dan penasaran. Latihan keras hari itu memperkuat fakta bahwa insting pembalap bisa melampaui semua logika dan teknologi, menciptakan ketegangan dramatis yang akan terus berkembang di bab-bab berikutnya. Hari itu, sirkuit dipenuhi suara deru mesin yang lebih kencang dari biasanya. Pembalap rival, seorang veteran berpengalaman, menatap Veda dari pit timnya dengan raut serius. Setiap putaran motor, Veda tampak mustahil, stabil, cepat, dan lincah, meski secara teori settingannya seharusnya tidak optimal. Ia mengerutkan dahi, sulit menerima kenyataan bahwa seorang pembalap muda bisa mendominasi lintasan dengan cara yang tidak ia pahami. Lucas berdiri di pinggir sirkuit, memperhatikan rival itu dengan mata yang tajam. Ia menyadari sesuatu yang penting, bukan hanya ia yang kewalahan memahami settingan Veda, tapi bahkan pembalap profesional lain pun kebingungan. Misteri ini kini mulai menjadi perhatian semua pihak, bukan sekadar tim atau mekanik, tapi pesaing langsung yang mengukur kemampuan Veda sebagai ancaman nyata. Rival itu memutuskan untuk mencoba meniru gaya Veda, mengubah settingan motornya agar mendekati yang ia lihat di lintasan. Namun hasilnya jauh dari harapan. Motor terasa kaku, sulit dikendalikan, dan akselerasinya tertinggal di setiap tikungan. Ia menatap Veda yang melesat mulus, napasnya tercekat, menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar teknik atau data, sebuah insting yang hanya dimiliki Veda. Di pit, tim lokal menatap adegan itu dengan kagum dan sedikit takut. Mereka tahu bahwa rival itu biasanya selalu mampu menguasai motor dengan cepat, tapi kini bahkan ia kebingungan. Lucas menunduk, menyadari bahwa settingan Veda bukan hanya misteri mekanik, tapi juga keunggulan kompetitif yang sulit ditandingi. Ia mulai merasakan ketegangan yang lebih dari sekadar data, ini soal psikologi balap dan rasa hormat yang tumbuh dari kekaguman dan penasaran. Veda melintasi lintasan dengan mulus, senyumnya samar namun penuh percaya diri. Ia tahu rival sedang mencoba menebak strateginya, tapi ia tetap tenang, seperti bermain catur di atas motor. Setiap putaran terasa seperti pelajaran bagi siapapun yang menonton, insting, pengalaman, dan keberanian bisa mengalahkan semua teori dan strategi yang tampak logis. Rival itu menepi sebentar, wajahnya memerah, tubuhnya gemetar karena ketegangan. Ia menyadari bahwa dominasi Veda bukan hanya soal kecepatan, tapi tentang kemampuan membaca lintasan, motor, dan momen secara bersamaan, sesuatu yang tidak bisa dicapai hanya dengan pengalaman bertahun-tahun. Lucas mengamati dengan seksama, semakin kagum sekaligus frustasi melihat pengaruh settingan misterius itu.
Bab ini ditutup dengan Veda menurunkan motor di pit, menatap rival dan Lucas dengan tenang. Atmosfer kompetitif semakin memanas, tapi misteri settingan Veda semakin dalam. Semua orang sadar bahwa mereka menghadapi sesuatu yang melampaui teknik, teknologi, dan pengalaman, sebuah insting alami yang hanya dimiliki oleh pembalap muda ini, dan ketegangan itu akan terus meningkat di bab-bab berikutnya. Sore itu, sirkuit sepi kecuali suara deru motor Veda yang berputar-putar. Lucas duduk di bangku pit dengan kepala tertunduk, wajahnya penuh kelelahan dan frustrasi. Selama beberapa hari, ia mencoba segala metode analisis, setiap teori mekanik modern yang dimilikinya, namun hasilnya selalu gagal meniru keajaiban yang dilakukan Veda. Untuk pertama kalinya, ia merasa kalah di bidang yang biasanya ia kuasai sepenuhnya. Ia memandangi motor Veda yang berhenti di depan pit, napas pembalap muda itu masih berat, tapi wajahnya tenang penuh keyakinan. Lucas menghela napas panjang, tangan menutup wajahnya. Semua logika yang ia pegang selama bertahun-tahun seolah runtuh. Settingan yang Veda pilih tampak salah bagi teori mekanik, tapi nyata-nyata bekerja dengan sempurna di lintasan. Frustrasi dan kekaguman bercampur menjadi rasa yang sulit diuraikan. Manajer tim datang mendekat, menepuk bahu Lucas dengan lembut. "Jangan menyerah, Lucas. Ini bukan soal kalah atau menang, tapi memahami cara Veda merasakan motornya." Lucas menatap manajer itu dengan mata merah, bibirnya gemetar. Ia sadar nasihat itu benar, tapi ego dan rasa ingin menguasai ilmu membuatnya sulit menerima kenyataan bahwa intuisi seorang pembalap bisa melampaui teknologi modern. Veda turun dari motor dan berdiri di samping Lucas. "Aku tahu ini membingungkanmu. Tidak apa-apa jika kau tidak mengerti semuanya sekarang," kata Veda dengan nada lembut namun tegas. Lucas menatap pembalap muda itu, merasa campur aduk antara rasa hormat, kekaguman, dan frustrasi mendalam. Ia menyadari, untuk pertama kalinya, bahwa yang ia hadapi bukan sekadar settingan motor, tapi filosofi balap yang tidak bisa ditangkap hanya dengan angka. Dalam hati Lucas, perasaan menyerah mulai muncul. Ia ingin menutup laptopnya, berhenti mencoba, dan mengakui bahwa ia kalah. Namun dorongan rasa penasaran tetap membara, ada sesuatu di Veda yang tidak bisa dijelaskan, dan ia ingin memahami misteri itu, meski mungkin tidak sepenuhnya. Frustrasi berubah menjadi konflik internal yang membakar, antara logika dan rasa kagum yang tak bisa diungkapkan. Tim lain menyadari ketegangan itu. Mekanik lokal dan manajer tim menatap Lucas dengan penuh simpati, sementara Veda hanya tersenyum samar, mengetahui bahwa setiap mekanik di dunia ini akan menghadapi momen di mana intuisi manusia melampaui ilmu mereka. Lucas mulai menyadari bahwa kekalahan ini bukan akhir, melainkan pelajaran. Belajar merasakan motor bukan sekadar menghitung angka, tapi menggabungkan insting, pengalaman, dan keberanian. Bab ini ditutup dengan Lucas menatap lintasan, napasnya berat, mata penuh konflik. Ia hampir menyerah, tapi misteri settingan Veda membuatnya tetap bertahan di tepi pit, siap untuk mencoba lagi. Ketegangan dramatis antara intuisi dan logika mencapai puncaknya, menandai babak penting dalam perjalanan mereka, dan membuka jalan bagi bab-bab berikutnya yang semakin menegangkan dan dramatis. Malam itu, pit sirkuit hanya diterangi lampu-lampu kuning yang temaram. Lucas duduk di samping Veda, masih menatap motor yang baru saja berhenti. Ia menyalakan tablet dan menatap ulang data, namun kali ini pandangannya berbeda. Bukan hanya melihat angka, tapi mencoba menafsirkan rasa yang dibawa Veda saat menunggang motor. Sedikit demi sedikit, Lucas mulai menangkap filosofi yang selama ini tersembunyi di balik settingan misterius itu. Veda menatap Lucas dengan tatapan sabar. "Lihat, setiap perubahan kecil di motor bukan untuk membuat angka terlihat sempurna. Itu untuk membuatku nyaman, untuk bisa merasakan lintasan dan mesin sebagai satu kesatuan," katanya pelan. Lucas mengangguk perlahan, mencoba menyesuaikan cara pandangnya. Ia mulai menyadari bahwa intuisi pembalap tidak bisa dijabarkan dalam angka, tapi bisa dipelajari melalui pengalaman dan observasi yang mendalam.
Lukas mencoba menuliskan catatan baru, bukan sekadar angka tekanan atau sudut suspensi, tapi kesan yang ditimbulkan motor saat dikendarai Veda. Ia mulai merasakan pola-pola halus yang selama ini terlewat, perubahan sedikit tekanan ban, posisi tubuh, dan timing pengereman yang tepat, semua berinteraksi dalam harmoni yang sulit dijelaskan secara ilmiah. Kekaguman mulai muncul di wajahnya, menggantikan frustrasi yang sebelumnya menekan. Veda tersenyum tipis melihat perubahan itu. Aku tahu ini sulit dimengerti, tapi kau mulai melihat bukan hanya motor, tapi cara merasakan lintasan. Itulah inti dari settinganku, ujarnya. Lukas menatapnya dengan mata lebar, menyadari bahwa selama ini ia hanya mencoba mengendalikan motor dengan logika, sementara Veda mengendalikannya dengan hati dan insting. Tim lokal mengamati dari jauh, memperhatikan perubahan dinamika antara mekanik dan pembalap. Lukas kini tidak hanya kagum, tapi mulai belajar. Ia sadar bahwa memahami pembalap adalah bagian dari pekerjaan seorang mekanik, bahkan lebih penting daripada memahami mesin semata. Filosofi Veda mulai menembus batas logika dan menginspirasi cara berpikir Lukas yang selama ini kaku dan teknis. Setelah beberapa putaran percobaan di pit, Lukas merasa sedikit lebih dekat dengan rahasia Veda. Ia mulai menyesuaikan beberapa settingan dengan cara yang lebih fleksibel, mencoba menggabungkan analisis teknis dengan apa yang baru ia rasakan. Walaupun belum sempurna, ia merasakan koneksi baru antara manusia, mesin, dan intuisi, sesuatu yang tidak bisa dicapai dengan angka saja. Bab ini ditutup dengan Lukas menatap Veda, wajahnya sedikit tersenyum, napasnya berat namun penuh semangat. Inspirasi dari pengalaman Veda mulai meresap, membuka jalur baru untuk memahami misteri settingan motor. Sebuah hubungan baru terbentuk, bukan hanya mekanik dan pembalap, tapi dua pihak yang belajar dari satu sama lain, menghadapi tantangan yang melampaui teknologi dan teori. Hari balapan tiba, sirkuit dipenuhi sorak-sorai penonton dan aroma ban terbakar. Veda menatap lintasan dengan fokus, tangannya memegang stang motor seolah membaca setiap detil sirkuit. Lukas berdiri di pinggir pit, tablet di tangan, napasnya tertahan. Semua data sudah ia analisis berkali-kali, namun ia tahu, apapun yang tercatat tidak akan mampu menjelaskan apa yang akan terjadi di lintasan. Start balapan dimulai, dan motor Veda melesat seperti peluru. Tikungan pertama dilalui dengan presisi yang menakjubkan, motor menempel sempurna di aspal meski settingannya tampak tidak logis bagi setiap mekanik yang melihat. Lukas menatap layar tablet, frustrasi sekaligus kagum, grafik dan angka menunjukkan ketidakstabilan, tapi kenyataannya motor Veda lincah dan stabil. Ia menyadari, sekali lagi, bahwa intuisi pembalap melampaui logika. Pembalap rival mencoba menempel, namun setiap usaha tertahan. Motor Veda merespons lebih cepat, melesat lebih agresif di tikungan yang seharusnya menjadi kelemahannya. Penonton bersorak, sementara rival tampak semakin panik. Lukas menelan ludah, menyadari bahwa settingan misterius ini bukan sekadar soal teknis, tapi keunggulan kompetitif yang nyata, hasil dari harmoni insting dan mesin. Setiap lap menunjukkan keunggulan Veda. Ia menyesuaikan akselerasi, pengereman, dan posisi tubuh dengan presisi yang menakjubkan. Lukas mengamati, mencoba menafsirkan, tapi semakin ia analisis, semakin misteri itu memuncak. Ia merasa seperti belajar bahasa baru, bahasa yang tidak diajarkan dalam buku atau manual, hanya bisa dirasakan. Di pit, manajer tim menepuk bahu Lukas, penuh kagum. Lihat, ini bukan hanya soal angka, tapi soal membaca lintasan, motor, dan peluang, katanya. Lukas mengangguk pelan, rasa frustrasinya berubah menjadi kekaguman yang dalam. Ia mulai memahami, meski hanya sedikit, bagaimana settingan Veda mampu menciptakan keajaiban di lintasan. Veda melintasi garis finish pertama, motor masih stabil, napasnya terengah tapi ekspresinya tenang. Sorak-sorai penonton menggema, rival menatap dengan campur aduk antara kekaguman dan frustrasi. Lukas menatap Veda, mata berbinar dan penuh hormat. Misteri settingan ini terbukti bukan sekadar angka,
tapi filosofi balap yang mampu menaklukkan logika dan menaklukkan lintasan. Bab ini ditutup dengan Lucas menunduk sebentar, menyadari satu hal penting. Ia mungkin tidak bisa menjelaskan settingan Veda sepenuhnya, tapi ia belajar sesuatu yang jauh lebih penting, menghargai intuisi, keberanian, dan seni di balik setiap manuver pembalap muda ini. Balapan pertama ini bukan sekadar kemenangan, tapi pembuktian bahwa insting manusia bisa melampaui teknologi dan logika. Keesokan harinya, markas tim dipenuhi wartawan dan kamera yang mengarahkan sorotnya ke setiap sudut pit. Berita kemenangan Veda tersebar luas, namun perhatian utama bukan sekadar kecepatan atau teknik balapnya. Media menyoroti misteri settingan motor yang tampaknya melawan logika, dan semua ingin tahu bagaimana seorang pembalap muda bisa membuat motor hidup dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Lucas berdiri di tengah hiruk-pikuk itu, tablet di tangan, wajahnya tegang. Setiap pertanyaan wartawan tentang settingan motor terasa seperti ujian baru. Ia sadar, meski ia sudah mulai memahami filosofi Veda, menjelaskannya kepada publik adalah hal yang mustahil. Kata-kata tidak akan pernah cukup untuk mengungkapkan bagaimana intuisi pembalap dan harmoni mesin menciptakan keajaiban di lintasan. Veda menatap kekacauan itu dengan tenang, senyumnya samar namun penuh percaya diri. Ia tahu bahwa misteri settingannya adalah keunggulan unik yang tidak boleh diungkap sepenuhnya. Mereka boleh bertanya, tapi rahasia tetap rahasia, pikirnya. Pandangan itu membuat Lucas tersadar bahwa bagian dari misteri ini adalah menjaga keunikan dan filosofi balap yang tak bisa ditiru begitu saja. Media terus menekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuntut jawaban logis, tekanan ban, sudut suspensi, distribusi torsi, dan rasio gear. Lucas mencoba menjawab sebisa mungkin, tapi semua jawaban terdengar teknis dan tidak memuaskan. Wartawan mencatat setiap kata, sementara rival dan tim pesaing menonton dengan tatapan penasaran, semakin menambah ketegangan psikologis terhadap tim. Di sisi lain, rival pembalap mulai merasakan tekanan baru. Mereka tahu kemenangan Veda bukan sekadar soal kecepatan, tapi filosofi settingan yang sulit dijelaskan. Kekhawatiran muncul, bagaimana mereka bisa bersaing dengan motor yang seolah hidup sesuai insting pembalapnya. Lucas menyadari bahwa misteri ini kini menjadi senjata kompetitif yang tidak bisa diukur hanya dengan teknologi atau pengalaman. Manajer tim menepuk pundak Lucas, mencoba menenangkan situasi. Jangan biarkan tekanan media memengaruhimu. Fokus pada apa yang kau pelajari dari Veda, katanya. Lucas menatap Veda, yang mengangguk kecil, seakan memberi pesan, rahasia dan intuisi adalah bagian dari kemenangan, dan tekanan eksternal hanyalah bumbu tambahan untuk menguji ketahanan tim. Bab ini ditutup dengan Lucas menunduk sebentar, menyadari bahwa tantangan bukan hanya di lintasan, tapi juga di luar sirkuit. Tekanan media, rival, dan ekspektasi publik menambah lapisan baru dalam misteri settingan Veda. Ia menyadari, untuk menguasai filosofi ini, ia harus belajar lebih dari sekadar angka, ia harus memahami intuisi, rasa, dan seni di balik setiap manuver pembalap muda ini. Di pit yang kini lebih tenang setelah hiruk-pikuk media, Lucas berdiri menatap motor Veda. Wajahnya serius, mata merah karena kelelahan dan tekanan yang bertumpuk selama beberapa hari terakhir. Ia tahu bahwa semua usaha analisis dan simulasi yang ia lakukan tidak mampu menandingi intuisi Veda. Perlahan, ia menarik napas dalam, menyadari satu hal, misteri settingan ini bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dihormati dan dipelajari. Veda menatap Lucas dari samping, matanya tenang namun penuh perhatian. Lucas, kau tampak lelah. Kau tidak harus menguasainya semua. Yang penting kau belajar dari setiap putaran, dari setiap rasa motor, katanya lembut. Kata-kata itu menembus kerasnya ego mekanik yang selama ini terbiasa mengendalikan segalanya melalui data. Lucas menunduk, perlahan memahami bahwa filosofi balap ini bukan tentang menguasai, tapi memahami. Lucas menatap timnya, lalu mengangkat tangan dengan gestur sederhana. Aku harus mengakui, aku tidak bisa menjelaskan settingan Veda sepenuhnya, ucapnya,
suaranya terdengar jelas di pit. Semua orang terdiam, beberapa menatapnya dengan kagum, sementara yang lain terkejut. Lukas melanjutkan, apa yang dilakukan Veda bukan hanya soal teknik, tapi insting. Dan insting itu melampaui semua analisis dan teori yang aku miliki. Suasana hening sejenak. Veda tersenyum samar, menepuk pundak Lukas. Itu yang membuat balap begitu menarik, Lukas. Kadang, mesin dan manusia bisa menjadi satu, dan rasa itu tidak bisa dijelaskan dengan angka, katanya. Lukas merasakan beban yang selama ini menekan dirinya mulai terlepas. Ia menyadari, pengakuan ini bukan tanda kelemahan, tapi bentuk penghormatan terhadap keunggulan pembalap muda ini. Tim lokal dan manajer tim menatap momen itu dengan kagum. Mereka melihat bukan hanya hubungan mekanik pembalap yang semakin erat, tapi juga proses pembelajaran yang terjadi. Seorang mekanik terbaik dunia mulai menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipecahkan dengan logika semata. Pengakuan Lukas menegaskan filosofi Veda, dan sekaligus memperkuat kepercayaan tim terhadap pembalap muda ini. Veda menyalakan motor dan berjalan perlahan di lintasan untuk uji coba ringan. Lukas mengikuti dengan tablet di tangan, tapi kini dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi mencoba mengontrol atau menebak, melainkan mengamati dan merasakan setiap respon motor, mencoba menyesuaikan diri dengan filosofi Veda. Hubungan mereka kini berubah, dari kompetitif menjadi simbiosis antara pengalaman mekanik dan intuisi pembalap. Bab ini ditutup dengan Lukas menatap lintasan, napasnya dalam, hati penuh hormat dan kagum. Ia menyadari bahwa pengakuan ini bukan akhir, tapi awal dari pemahaman yang lebih dalam. Misteri settingan Veda tetap ada, tapi kini ada penghargaan dan kepercayaan yang menguat, membangun fondasi dramatis untuk bab terakhir yang akan menyatukan semua konflik dan misteri, kemenangan, filosofi, dan intuisi. Hari balapan puncak tiba dengan langit cerah dan sirkuit yang dipenuhi sorak penonton. Veda menatap lintasan dengan ketenangan yang menakjubkan, tangannya memegang stang motor seolah membaca setiap detil aspal. Lukas berdiri di pinggir pit, napasnya tertahan, mengetahui bahwa ini bukan sekadar balapan, tapi momen untuk menguji semua settingan misterius yang telah lama menjadi teka-teki. Start dimulai, dan motor Veda melesat seperti kilat. Tikungan demi tikungan ia lalui dengan presisi sempurna, sementara rival berusaha menempel, namun setiap usaha mereka selalu gagal. Lukas menatap tablet, frustrasi dan kagum bercampur, angka menunjukkan ketidakstabilan, tapi kenyataan di lintasan membuktikan sebaliknya. Settingan Veda bekerja bukan karena teori, tapi karena harmoni antara insting pembalap dan mesin. Di lap terakhir, tekanan memuncak. Rival mencoba menyalip di tikungan tajam, motor Veda menari mengikuti naluri pembalap. Semua gerakan yang tampak tidak logis, sebelumnya kini tampak sebagai rencana sempurna, hasil perpaduan pengalaman, keberanian, dan rasa motor yang mendalam. Lukas menahan napas, menyadari bahwa misteri settingan akhirnya menemukan wujudnya di lintasan. Penonton bersorak ketika Veda menembus garis finish pertama, motor masih stabil, napasnya berat tapi ekspresinya tenang. Rival menatap dengan kekaguman dan frustrasi bercampur, sementara Lukas menunduk, air matanya menetes karena campuran lega dan kagum. Ia menyadari bahwa pengakuannya sebelumnya bukan tanda kelemahan, tapi bagian dari proses belajar memahami filosofi balap Veda. Di pit, Veda menurunkan motor, menatap Lukas. Semua ini bukan hanya soal menang atau kalah, kata Veda, suara lembut tapi tegas. Settingan motor, angka, semua itu hanyalah alat. Yang paling penting adalah rasa dan intuisi. Kau belajar itu, Lukas. Lukas menatapnya, hati penuh hormat dan kagum. Misteri settingan bukan lagi sekadar teka-teki, tapi filosofi yang bisa ia pelajari sedikit demi sedikit. Manajer tim dan mekanik lokal merayakan kemenangan, tapi mereka semua tahu bahwa inti dari kemenangan ini adalah rahasia Veda, perpaduan sempurna antara insting manusia dan mesin. Lukas kini bukan hanya mengagumi, tapi juga memahami sedikit dari seni itu, bahwa terkadang, intuisi bisa melampaui logika.
dan pengalaman manusia mampu menembus batas teknologi. Bab terakhir ini ditutup dengan Veda berdiri di atas podium, napas berat, senyum tipis di wajahnya, sementara Lukas menatap dari Pete dengan hati penuh hormat. Semua misteri settingan tetap ada, namun kemenangan ini membuktikan satu hal: intuisi, keberanian, dan rasa bisa menciptakan keajaiban di lintasan, dan hubungan mekanik pembalap telah mencapai puncak harmoni yang dramatis, menyatukan semua konflik dan ketegangan emosional yang membara sejak awal cerita.